Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surah An-Nisa. Ayat kita adalah masih tetap tema yang kemarin, yaitu tentang surah An-Nisa dari ayat yang ke 167 dan sampai ayat 170. Halaman 104 temanya masih tentang nasib orang-orang Yahudi, terus disusul dengan pertanyaan Pak Haji Mulkan kemarin, akhirnya mengkaji ayat-ayat yang bersangkutan. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, sama-sama kita nikmati membaca Al-Quran. Satu huruf pahalanya 10, satu ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat, dan membaca Al-Quran itu adalah obat hati yang paling utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan Ustaz udah diulangi dari ayat 167.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله Subhanallahil Quran. Sekali lagi saya bacakan, temanya adalah nasib orang Yahudi. Hubungan ayat 167 dan ayat sebelumnya. Beberapa ayat sebelumnya disebutkan alasan-alasan yang menghilangkan keraguan orang-orang Yahudi tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan bahwa hal itu adalah suatu kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi. Maka ayat-ayat ini memberi peringatan kepada yang tidak beriman, terutama orang-orang Yahudi, bila mereka masih saja tidak percaya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu berusaha menghalangi orang untuk beriman kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas Toto, silakan berkata. Bismillah. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka ingkar kepada Allah, wasaddu, dan mereka menghalangi manusia, ansabili, dari jalan, ansabilillah, dari jalan Allah. Sungguh, dalu, mereka telah sesat, dolalam, dalam kesesatan, baida, yang jauh dari kebenaran. Baik, ayat 167 ini adalah dua dosa besar digabung jadi satu. Jadi pertama, mereka kufur kepada Allah, yang kedua menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka itu dikatakan dhallu dhalalan ba'ida, yakni sesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau sudah jauh itu susah untuk kembalinya. Jadi satu, dirinya sendiri nggak mau beriman, ngajak orang lain untuk tidak beriman. Nah, di sini diberikan penjelasan, maka orang model seperti itu sudah sesat dengan kesesatan yang jauh. Yakni mereka menghimpun antara kekufuran untuk dirinya sendiri dan menghalangi orang lain dari jalan Allah. Mereka itulah a'immatul kufri wa du'atul dhalal, pemimpin-pemimpin kekufuran dan pengajak atau penyeru kepada kesesatan. Jadi kesesatannya itu lebih besar daripada kesesatan orang yang sesat untuk dirinya sendiri. Menyesatkan orang dan menyesatkan orang lain itu adalah lebih besar. Makanya di sini diberikan stempel, sungguh mereka telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ada orang sesat tapi yang masih bisa berharap untuk kembali. Tapi kalau sudah sesatnya di Samudra Atlantik, siapa yang nyari Mas Toto? Ya, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra yang kalau Australia itu samudra apa ini? Pasifik. Nah ini kan laut selatan sono kan Australia nih. Kemudian berarti samudra Pasifik. Itu siapa yang mau nyari? Gelombangnya luar biasa. Sementara perahu, jangankan perahu, kapal kecil aja bisa lewat itu menghadapi samudra Pasifik. Nah itu udah sesat dengan kesesatan yang jauh. Baik, kita lanjut. Pak Mandra, innal ladzina kafaru. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah,
wadzalamu, dan mereka zalim kepada Rasul. Lam yakunillahi, tidak akan Allah, lam yakunillahu, Allah tidak akan liyaghfira, dia memberi ampunan, lahum, kepada mereka, wala, dan tidak liyahdiyahum, dia akan menunjukkan mereka thoriqon, jalan yang benar. Baik, lanjut, masih Pak Mandra. Illa, kecuali thoriqon, jalan menuju jahannam, neraka jahannam. Khalidina, mereka orang-orang yang kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Wakana, dan adalah dalika, demikian itu, Allahi, bagi Allah, yasiron, sangat mudah. Baik, sekali lagi ayat 168 ini termasuk ayat-ayat ancaman kepada orang yang masih kekeh nggak mau beriman, padahal bukti-bukti sudah nyata. Kemudian dalam hadis sahih Muslim, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, yakni dalam kekuasaan Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, tidak mendengar orang Yahudi atau orang Nasrani dari kalangan umat ini mendengar tentang diriku, thumma yamutu, kemudian mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia tidak mau beriman dengan risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Tuh, masyaallah ya. Informasi tentang Nabi Muhammad siapa sih yang nggak pernah dengar? Sekarang the Prophet of Muhammad itu semuanya kalau sudah dengar tentang informasi Nabi Muhammad, makanya hadis ini saya renungkan, demi jiwa ragaku yang berada dalam kekuasaan Allah, tidaklah mendengar tentang diriku seorang pun dari umat ini, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman terhadap risalah yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu pertanyaannya, tadi itu saya merenung membaca surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu terus apa itu ya? Kenapa orang itu kok kufur itu, kenapa? Kira-kira menurut Mas Toto apa? Kenapa orang itu kufur? Mau tahu jawabannya? Kenapa? Itu pasti. Ternyata apa yang saya renungkan selama ini itu benar. Ini petunjuk dari Allah. Kenapa orang itu kufur? Silakan dibuka surah Ibrahim. Jadi kalau nanti kita baca Al-Quran, paham Al-Quran, Mas Toto, nganalisa orang itu gampang. Ya artinya kita dikasih tanda-tanda gitu, Mas Toto. Terus bukan memprediksi orang ini kayak gini, enggak. Lalu Allah kan yang ngasih tahu. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, ya Allah, 255. ya, halaman 255. Sudah dibaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita nikmati bacanya Ustaz juga, yang enak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Allah. Terjemah bebas Mas Toto. Ayat 1 sampai ayat 3. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad
agar Engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan, karena siksaan yang sangat berat. Dan ingkar itu artinya wa wailul lil kafirin. Nah, ingkar itu dalam bahasa Al-Quran kafir. Kenapa kafir? Lanjut. Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. So, kafir itu motivasinya adalah cinta Dunia. Pasti, nggak ada keraguan sama sekali. Jadi orang Yahudi itu benci sama Nabi Muhammad karena takut hegemoninya itu tersaingi oleh Nabi Muhammad. Jadi orang-orang dihalang-halangi. Nanti kalau tidak dihalangi nggak dapat pengikut. Kalau nggak dapat pengikut, income-nya kurang. Orang Yahudi itu orang yang cinta dunia. Ulang sobat. Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Hampir sama nggak dengan ayat surah An-Nisa tadi itu? Ini kalau nabinya udah bisa mengkombinasikan antara ayat, wah itu tanda-tanda mulai dikasih pemahaman. Ada yang ditanyakan Ustaz Ida? Itu kasih mic. Ya, ada? Nggak ada. Oh, kirain. Nah, itu ada fi dhalalin ba'id. Nah, itu ada sesat dalam kesesatan yang jauh. Orang kafir itu gara-gara cinta dunia. Maka dari itu mulai dari awal Mas Toto, dengerin. Yuk. Iman itu harus ditancapin pertama kali. Kalau yang ditancapin bukan iman, itu berarti yang masuk dunia dulu, Pak Mandra. Benar apa enggak? Kalau dunia dulu yang masuk dicabut itu susah. Kalau nggak dapat hidayah, wah repot. Sudah masuk teori barat, teori ekonomi dan segala macam, datang Al-Quran. Benturan apa enggak itu? Benturan. Makanya dalam hadis-hadis Rasulullah, semua bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, bagikan kertas putih. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Ya tergantung orang tuanya mau pikir apa. Jadi kalau yang diukir itu materi, akhirnya nanti ketika ada seruan dakwah susah untuk terima karena udah kadung cinta dunia. Masuk Pak Mandra? Nyata banget itu ya. Saya tadi itu baca ayat ya Allah. Ternyata orang kafir itu motivasinya dunia. Dikatakan Masuk ya. Alhamdulillah. Ayo, ada yang ditanyakan? Oh nggak bisa disangkal ini. Manusia itu kata para ulama makhluk psikologi, makhluk apa? Mengikuti apa yang diketahui. Kalau yang diketahui itu dunia, ya dia akan condong ke dunia. Kalau mulai dari kecil jadi anaknya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, gocekan bolanya ya cakep. Karena yang tahu, yang diketahui hanya urusan bola. Nanti kamu kalau jadi pemain profesional akan dikontrak oleh klub. Kalau dikontrak oleh klub bayarannya sekian. Belum lagi kalau kamu bikin gol. Seperti itu terus. Nah, jadi makanya akidah yang benar itu adalah dari Allah dan harus ditanamkan. Kenapa? Karena kehidupan dunia itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali harta benda yang kesenangan yang menipu. Surah apa namanya? Surah apa kira-kira maksudnya? Wala yawurun itu sebenarnya kan halaman 435. Itu amal hayat dunia illa mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu Masya Allah. Itu surah apa maksudnya? Ini maaf, halaman 74. Halaman apa? 74 surah Al-Imran. Maaf, ini pas. Halaman 74.
Ayatnya yang ke-185, ayat 74. Sudah baca. Kullu nafsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah, Masya Allah. Kapan-kapan dibaca lah, sudah ya. Ntar tak terangin gitu. Jadi kapan-kapan dibaca. Kapan-kapan dibaca. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dengan nada tinggi. Langsung meresap dalam dada. Ayo Mas Toto, terjemah biasa. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Stop. Jadi ketika kita beribadah, kita berzikir, kita berdoa, terus diberi oleh Allah, itu sebenarnya nggak full, nggak apa? Nggak full. Fullnya nanti di akhirat. Nah kalau semuanya diabadikan di sini, Mas Toto, lah pahala sholat sunnah sebelum subuh bagikan apa? Mendapatkan dunia. Lah kalau Mas Toto aja dapat dunia seisinya, nanti Bang Andra dapat apa? Lah dunia kan cuma segini-gini aja. Pondok gede segini aja. Masuk? Makanya dunia ini nggak nampung terhadap pemberian akhirat. Entar besok Mas Toto. Lah kalau di dunia bagaimana? Ya sesuai dengan kebutuhan Pak, ya kan? Sesuai dengan apa? Kebutuhan. Besok disempurnakan di akhirat. Lanjut. Siapa yang dijauhkan dari neraka akan dimasukkan ke dalam surga. Ulangi. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, jadi kesenangan semu, ya kan? Sehebat apapun David Beckham, mainnya paling cuma 15 tahun, antara usia 20 sampai 35. Setelah 35 gantung sepatu. Profesinya habis, apapun habis. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tak ada kehidupan dunia itu kecuali kesenangan dunia, kesenangan yang menipu. Perempuan kalau udah di atas 40 tahun kelihatan apanya Mas Toto? Nggak usah dijawab. Cantiknya perempuan itu antara sampai berapa sampai berapaan? Pak Aris, cantiknya perempuan itu usia 17 sampai 40 paling. Berapa enggak? Kesono udah bleber gak jelas ya kan? Bleber gak jelas. Bleber pokoknya. Ya cantiknya sih ada, tapi buatannya bleber kan gak jelas. Kalau laki-laki sih kayak gini-gini aja, tapi perempuan melebar-lebar gak jelas. Ya Allah, itu kelihatannya nafsu itu, seandainya aku mendapatkan dia, anak-anak itu punya anak 1, 2, melebar. Maka dari itu jangan ditipu oleh hawa nafsu. Setuju Pak Mandra? Setuju. Masya Allah. Ini makanya ngaji. Kalau kita ngaji itu kan ada ilmu, nanti menjadi penerang dalam hati. Orang kalau nggak punya ilmu disetir oleh hawa gelas itu. Gelas kalau nggak ada isinya apa maksudnya? Angin, hawa, kosong. Tapi kalau diisi dengan air, kan ada isinya itu. Nah, ngaji itu dengerin, ngaji itu adalah untuk penerang kehidupan kita, petunjuk kehidupan kita. Nah, sekarang mentang-mentang udah sholat sunnah kelihatannya dapat dunia segala isinya. Anda itu baru dapat ilmu sholat sunnah. Di luar itu masih banyak jebakan-jebakan kehidupan. Benar apa enggak? Enggak mau ngaji. Masya Allah. Paham ya teman-teman? Mereka itu sholat sunnah dibelain, yang wajib diting. Udah merasa puas, seolah-olah udah surga milik dia dalam genggamannya. Iya, ilmu sholat aja kamu, ilmu kehidupan nggak dapat. Lah nanti kalau ketipu
nggak ngerti katanya. Kenapa nggak ngerti? Padahal di Al-Quran ada. Nggak ngaji, ya rasakan sendiri. Apa? Rasakan sendiri. Masuk ya? Jadi ngaji itu adalah sebagai petunjuk penerang untuk kehidupan. Sementara episode kehidupan manusia itu berubah-ubah maka. Nah itu membutuhkan yang namanya petunjuk. Kalau nggak dapat petunjuk, waduh ya Allah. Judi on 3 angka tembus. Kalau nanti jam setengah 11 ke sono, jam setengah 12 ke sono, itu Australia. Kalau yang agak sorean itu Singapura. Apa? Itu saya semalam ngobrol seseorang ngomongin masalah oke, 3 angka dapat pasang 60 dapat 600. Lu kayak gitu. Masya Allah. Ayo coba Pak Aris. Orang kalau nggak ngaji itu kayak gitu tuh ya Allah. Capek-capek nyari duit malah dibuang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu sifatnya kesenangan yang menipu. Cantiknya perempuan antara 17 sampai 40 tahun. Berarti berapa? Berapa tahun itu? 40 dikurangi 17. 20 tahun. 23. Ya itulah. Kesono udah bleber gak jelas. Berarti cantiknya semu. Demikian juga kalau laki-laki sih agak lumayan katanya. Agak awet lah. Ya teman-teman ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kembali ke surah An-Nisa. Silakan. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Oh kena lah, Yahudi itu kena azab dunia kena Yahudi itu. Lah kalau orang beriman itu ada ujian-ujian juga dari Allah. Ya boleh dikatakan ya disiksa lah. Disiksa itu agar kembali. Disiksa agar kembali. Contohnya dalam surah Yunus, ya kan bukan surah Yunus. Surah Yunus surah yang ke-10. Surah Yunus. Paris, dibuka Paris. Ya Allah. Surah Yunus. Ya Allah. Nah, ini orang yang surah kalau orang beriman itu diuji apa enggak? Ya sama aja lah. Diuji oleh Allah. Silakan dibuka halaman 132. 132 ayat yang ke-42 pas ain agak bawah tuh, tengah bawah dikit. Satu dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Allah, satu artinya. Itu memang yang satu nggak bisa. Bisa tapi tidak ada mic-nya. Ya, ayo. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Maksudnya biar kembali gitu. Bertaubat. Ini surah As-Sajdah yang biasa dibaca oleh Ustaz Buda tiap Jumat pagi. Silakan dibuka surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah terakhir Pak Aris. Surah As-Sajdah. Ya, halaman yang ke-417. Halaman yang ke-417. Ustaz Buda. Paling atas itu halaman 417 ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Allah ya Rasulullah. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tuh, orang itu diazab. Ini bahasanya minal azabil adna. Dan kami timpakan kepada mereka. Mereka itu siapa? Ya pokoknya orang yang nggak mau nurut sama Allah itu akan disiksa di dunia. Ya, siksa kecil itu sebenarnya. Siksa apa? Siksa kecil, biar nyadar, biar kembali kepada Allah. Ya Pak ya. Minal azabil adna dunal azabil akbari. La'allahum yarji'un. Ini otak saya sekarang gimana sih? Oh, tetap orang muslim itu kan orang Islam, tapi imannya naik turun, ya kan? Imannya naik turun. Al iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Labelnya Islam, KTP-nya tapi syariat Islamnya tidak dijalankan. Terus kalau bandel emang dibiarin? Ya enggak lah, disentil sama Allah. Biar apa? Biar merengek kembali kepada Allah. Tujuannya seperti itu Pak Haris ya. Nah, alhamdulillah. Ini Yahudi, Nasrani, orang-orang terdahulu diceritakan untuk pelajaran kita Pak Haris. Untuk apa? Pelajaran kita. Perasaan kemarin enak kehidupan ketika aku sholat berjamaah, ketika aku beramal soleh. Sekarang kok kelihatannya nggak enak. Oh, ternyata meninggalkan sholat berjamaah, amal soleh nggak dikerjain, kehidupannya jadi sengsara. Itu biar kembali. Intinya kan seperti itu. Understand Pak Aris? Alhamdulillah. Ini Ustaz Huda kalau baca diingat-ingat itu. Wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kalau saya pernah hidup sengsara, saya nggak mau ngulangi lagi. Nggak mau apa Mas Toto? Nggak mau ngulangi. Emang enak dihajar sama Allah. Ya, nggak mau, nggak. Jangan terulang lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.